Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video ini agak panjang ya, karena ini tuh aku beli barang yang mirip Nintendo Switch. Aku beli di Singapura kemarin di second, dapat di harga 700 dolaran ya, lupa ya, 700 dolar kalau nggak salah ya. Nah ini tuh barangnya nggak ada di Indonesia ya, nggak resmi Indonesia, dan ini tuh aku nggak bayar pajak. Kenapa aku nggak bayar pajak? Ya karena itu nggak ada emailnya, jadi ya lewat aja coy, kita sebagai penumpang ya. Nah dari pembeliannya sana kondisinya seperti ini, jadi yang beli itu abang aku, terus nyampe ke rumah aku sini juga modelnya seperti ini. Nah makanya nih kita coba bukain ya, kita cobain sama-sama. Nah jadi ini dia ya, nggak cukup kamera aku ya. Ini dia yang jelas namanya Aya Neo Slide. Nah jadi kurang lebih seperti ini, Aya Neo Remake AS01 Slide to Future Slide Design. Nah ini tuh rivalnya ROG Ally atau Lenovo Legion Go yang pernah kita bahas, pernah kita review beberapa bulan lalu. Nah jadi tampilannya seperti ini, Aya Neo Slide, dia bisa di slide seperti ini. Wah, kayaknya keren nih ya. Nah dari yang pertama aku dapetin ini ada kayak untuk mouse-nya nih. Kita sampingin dulu. Terus ini apa nih ya? Ini nggak ada apa-apa sih, ini cuma kertas doang nih. Kertas doang. Terus ada kayak tempelan magnet kali ini. Tempelan ke kulkas nih kali ya. Aya Neo. Terus ada ini tempat simpannya sih nih. Wah, ada apa nih dalamnya nih? Nice. Ini sepertinya anti goresnya ya, tapi udah dipasang kayaknya nih. Terus ini ada hang tag ya. Wah, gila, selebay itu produknya. Lengkap banget. Ini anti goresnya nih. Nice ya, jadi tempered glassnya ini beneran wah, memang ada tempered glass coy. Wah, tempered glassnya cuma petak gini doang, tapi penempatannya lebay banget ya. Mungkin karena biar nggak pecah kali ya kok pakai ini ya. Terus ini bukanya di slide. Wih. Wow. Wah. Kosong. Jadi seperti ini. Dia memakai AMD Ryzen 7 7840 yang katanya di atas Ryzen Z1 Extreme ya. Nah, masih di atas, paling di atas dikit lah, hampir-hampir sama ya. Layarnya 6 inci, slide design, high color gamut, full keyboard, hall sensing joystick. Belakangnya seperti ini, samping bawah atasnya nggak ada apa-apa, kosong. Kita langsung aja slide lagi. Wah, ini lebay banget kotaknya coy, seriusan. Wah, apalagi nih, kertas. Nice, jadi seperti ini. Kita buka. Ini apa nih panjang gini ya, buku panduan ya, atau kartu garansi. Buku panduan instruksi manual. Untuk Aya Neo nya udah dipindahin ya, udah nggak di sini dia. Adaptor chargernya kayak gini ya, ya China ya. Untuk colokan China seperti ini. Untuk max nya 65 watt ya, 20 volt 3,25 ampere, 65 watt max. Ini wah, banyak perintilan kecil. Oh, ini sambungan colokannya kali. Karena gini. Wih, banyak perintilan kecil coy. Wah, ada USB Type-C OTG ya, ada USB Type-C OTG. Terus ada ini sambungan colokannya nih, bisa pakai kaki 3 yang model gini ya. Ini negara mana lagi nih kayak gini ya? Ah, ini yang negara kita ya, Indonesia ya. Nah di Indonesia pakai yang kayak gini nih. Mainan kunci Aya Neo. Terus ini ada kecil USB Type-C ke USB Type-C ya, Type-C to Type-C, mantap. Terus ada satu lagi. Nice, ya ini dia. Wow, ini dia ya, nice. Aya Neo Slide ya. Oh, ini berat dan ya memang mirip-mirip kayak Nintendo Switch sih. Kalau besarnya sih ya hampir sama Nintendo Switch atau ROG Ally, tapi bedanya ini bisa begini. Nice. Ada tombol keyboardnya. Nah oke, jadi seperti ini yang didapatin dari pembelian
Ioneo Slide ya. Aku nggak tahu sih dapatnya sebanyak ini atau memang ini dapat beberapa memang yang dikasih sama penjual sebelumnya ke aku ya, karena aku belinya second. Tapi ini tuh memang ya gila banget sih bisa dapat sebanyak ini. Niat banget sih ini penjualnya ya. Bisa selengkap ini coy. Nah, untuk chargernya aku udah siapin di sini ya, yang untuk colokan biasa lah ya kita di Indonesia. Jadi seperti ini. Kalau mau langsung diginiin, kalau misalnya mau disambung pakai adapter ya begini cara. Lengkap banget ya. Nice. Jadi seperti ini ya jadinya. Untuk kabelnya ini ya dari Type C to Type C. Nice. Untuk tampilannya seperti ini, ada analog kiri sama kanan, dan ini ada bawah atas. Terus ini ada kayak macam select sama star, ya mirip kayak macam di ROG lah. Ini ada A, B, X, Y. Terus di sini tuh ada logo M, logo Ioneo nih. Nah, ini ada garis 2. Ini option mungkin ya. Nah, ini ada RL ya. Ini RL. Terus ini LT, ya RD. Terus ini ada tulisan RC sama LC. Nah, ini ada lubang pembuangan hawa panasnya. Ada lubang charger Type C yang udah 3.2. Terus di sini tuh ada lampu indikator. Ini mic mungkin. Ya ini mic mungkin ya. Ada tombol volume minus sama plus. Terus ini ada tombol power yang sekalian fingerprint ya, ada bisa fingerprint. Untuk sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong, sebelah bawah ada speaker, ada 2 speaker kiri dan kanan, dan ini tuh ada lubang Type C lagi yang 3.2, makanya dia ada 2 lubang Type C. Terus ini ada mic, terus ada penempatan micro SD. Nah, cakep nih, ada penempatan micro SD-nya di bawah. Jadi penempatannya nggak di atas, nggak kayak macam original yang rawan rusak ya. Nah, untuk belakangnya seperti ini. Ininya hilang satu nih, kemana ini? Aduh, ininya hilang satu nih ya, tempat untuk meletaknya ya. Nah, ini ada kipasnya, ada fan. Ini tuh untuk ngisapnya, buangnya ke atas. Nah, ini tuh ada logo M, Ioneo. Ini tuh yang seri internal 512 GB, RAM-nya 32 GB. RAM-nya gede banget ya, 32 GB. Nice, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya kita slide, nice. Nah, kalau kita slide sama aja atau hampir mirip kayak di keyboard pada umumnya, ada Edge, F1, F2 sampai F12, delete, tab ya, nih seperti ini. Ada logo Windows juga. Kalau kita ke belakangin, nah belakangnya seperti ini nih, ada kayak macam per gitu di sininya. Nah, sebenarnya model kayak gini nih rawan ya, ringkih ya, nanti yang fleksibelnya rusak lah atau gimana ya, ini rawan ya. Terus juga ini tuh karena nggak resmi Indonesia, jadi harus siap-siap resiko kalau misalnya ada kerusakan, susah pasti perbaikannya. Beli barangnya juga susah ya, spare partnya juga susah karena memang nggak resmi di Indonesia. Tapi banyak yang bilang sih kalau produk Ioneo itu bagus. Terus ini bisa diangkat lagi ke atas nih ya. Untuk layarnya masih bisa diangkat ke atas. Kita angkat ke atas, nice. Bisa diangkat ke atas sampai segini. Kalau kita turunin lagi gini, turun lagi ke bawah seperti ini. Nah, ini kalau kita turuninnya nggak kita tahan, ini tuh kayak kuat banget. Waduh, ngeri banget ya. Oke, coba kita langsung aja hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Nice, ada 2 lampunya. Langsung dengar suara kipasnya ya. Nah, jadi untuk layarnya seperti ini, dia nggak full, tetap ada frame hitam-hitamnya di sini. Ini udah dipasang tempered glass sama yang jual, Ioneo. Nice, jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Ioneo Retro Power. Device name namanya admin, prosesornya pakai AMD Ryzen 7 7840, Radeon Graphics 780M 3,3 GHz, installer RAM-nya di 32 GB, sistem tipe Windows-nya 64 bit, operating system x64 base processor, memakai Windows 11 Home ya guys. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk tampilannya ya, kayak Windows pada umumnya. Nah, ini tuh ada kayak macam game turbonya gitu ya nih. Seperti ini ada Extreme Balance Saving Power. Terus ini TDP-nya 2 watt. Ini aku buat kemarin kalau nggak salah yang Smart TDP ya, yang otomatis. Tuh disable Smart TDP ya, oke, not disable. Jadi dia otomatis kalau kita buka game mungkin TDP-nya agak tinggi ya. TDP itu pemakaian wattnya, pemakaian kinerja performanya. Semakin tinggi TDP-nya semakin kencang performa, dan tapi ya baterainya ngurasnya banyak ya karena ada wattnya tuh. Nah, di sini tuh ada VS limitnya, totalnya di sini sampai 120 watt, TDP-nya totalnya bisa sampai 28 watt. Mungkin kalau sambil ngecas bisa lebih lagi ya. Ada performance overlay di atas ini, tuh bisa lihat ada horizontal, vertikal. Untuk kecerahannya bisa dicerahin nih. Ini masih belum cerah ternyata, masih di 49% tuh. Bisa cerah lagi nih kecerahan. Volume, RGB mode. RGB mode ini di mana? Oh, di sini ya. Nih di tombol ini RGB. Nggak usah deh. Ada RGB keyboard. Oh, keyboardnya bisa nyala loh, ada backlightnya loh.
Wow, 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 tuh ada backlightnya ternyata, keyboardnya nice, keren, niat banget nih. Charge polisi, regular charge atau bypass charge. Maksimum charge-nya 95%, oh bisa dipilih. Airplane mode, Bluetooth, Wi-Fi, mute, nice. Controllernya enable mapping, motion X, oh ya berarti dia ada gyro sensornya juga. Vibration, analog trigger, sensitivitas joystick, gyro sensor ya, wah ya ada gyro sensornya, keren, lengkap loh. Quick assistant, winch-nya jadi close, X mode, nice. Device manager, control manager, file manager, Windows setting, display setting. Nah di sini aku bakalan nyobain yaitu putar video, ternyata bisa 2160p 60 fps 4K nih. Kita lihat ya. Dia muter video sebesar ini kira-kira nge-lag nggak? Suaranya paling besar. Suaranya ada stereo ya, nih ya, bawah kiri kanan dan suara speakernya ke bawah. Jadi nggak kayak ROG Ally yang suaranya ke depan, jadi ya kurang sih sebenarnya. Untuk layarnya seperti pada umumnya IPS, cantik, dan ini ukuran layarnya 6 inci, 120 Hz. Mantap sih ini. Untuk suaranya bisa dengerin, menurut aku suaranya kurang sih. Ya kurang ya, lebih bagusan suara handphone lagi gitu. Handphone yang harga 5-6 jutaan kayak lebih bagusan itu lagi. Ya. Dan ini dari tokonya dapat thumb grip ya. Nah, saya coba buka yang lebih lengkapnya dengan settingannya. Nah, saya lihat untuk general, language-nya ada English sama bahasa Chinese nih. Servernya ada server internasional atau China server. Time zone-nya di sini tuh Singapura karena kemarin aku belinya di Singapura, nih bisa kita ubah sih. Di Indonesia nggak ada coy time zone-nya, kenapa ya? Untuk kliennya official atau beta version. Terus ada startup, oke. Ada account. Terus ada performance. Nah ini performance yang tadi, TVS-nya di limit, bisa TDP-nya bisa oke. Ini no accept aja, ada bisa smart TDP. Ini bisa kita buat yang 5 watt. Jadi 5 watt itu kurang banget ya, untuk performanya kurang. Ini untuk extreme, kita bisa buat balance, ada saving power. Terus bisa buat lagi preset sendiri. Ada controller. Nah, controllernya game with control, simulation keyboard and mouse, motion X. Nah, motion X ini wajib ada download lagi tuh. Terus ada joystick. Nih joystick. Terus ada custom. Ini apa nih? Japanese AB BAXY atau ini standar ABXY. Terus ada analog trigger, vibration, getar ya. Nah ini bisa disetting ya kalau mau burst ya, tuh hold burst atau auto. Nah ini ada gyro sensor. Nah untuk di device ini VRAM-nya bisa kita setting mau berapa. Nah ini kan karena RAM-nya 32, jadi ya memang gede banget RAM-nya. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk VRAM-nya, karena VRAM ini diambil dari RAM ya. Nah kalau misalnya kita buat RAM-nya yang berapa nih, ini bisa sampai berapa nih? Bisa banyak nih coy, bisa sampai 14. Nah kalau misalnya kita pakai 12 lah contohnya, kita pakai 12 berarti sisa RAM-nya 20 GB. 20 GB tuh masih gede. Terus ini ada RGB lighting effect. Nah ini tuh ininya, tombol ininya tuh. Nah, bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini, atau mau default warnanya satu warna. Nah terus untuk bisa waktu misalnya lagi ngecas bisa dipilih mau by fast charging atau regular charge. Nah, maksimum charge-nya bisa dipilih mau 100%, 90, 95 ya. Di sini aku buat 95. Untuk keyboard-nya bisa dibuat juga warna-warnanya nih. Nih keyboard-nya. Nice tuh. Ya bisa dibuat-buat juga warna-warnanya. Jadi di keyboard-nya ini tuh ada lampu-lampunya juga tuh, bisa lihat tuh. Ada lampu-lampunya juga coy. Ada monitor. Nah, di monitor ini kita bisa nampilin EVS meter. Nah, ini EVS meter ya. Tuh, nah ini kayak yang ini simple, atau bisa kita pilih yang horizontal yang lebih lengkap, atau bisa vertikal tuh ke bawah.
Ada kostum, defaultnya tema gelap, bisa yang light seperti ini. Update-nya masih nggak ada. Nah, bautnya bisa lihat di face name-nya namanya Slide ya, atau Aya Neo Slide. Terus serial number-nya di file string, BIOS-nya American. Terus OS-nya Windows 11 Home. CPU name-nya menggunakan AMD Ryzen 7 7840U, Radeon 780M grafik. Untuk CPU frekuensinya 3,3 GHz, core-nya 16. Software versionnya Aya 6180 inch, SSD-nya 512 GB ya, aku partisi jadi dua. Nah, untuk V-formanya di sini tuh aku udah siapin yaitu Dismark dan CPU Z. Soalnya kalau untuk di PC ini kan hitungannya PC ya atau laptop, aku nggak ngerti sih cara ceknya gimana. Nah, ini pertama kita dari Dismark aja. Dismark ini tuh kecepatan memori atau internal yang dipakai. Nah, di sini tuh karena udah dipartisi sama yang punya sebelumnya. Di sini tuh aku bakal ngecek yang drive D aja ya, yang drive D karena ini kecil banget. Oke, kita langsung aja gas. Nah, bisa kalian lihat ini udah selesai ya. Untuk hasilnya di 3500 dan untuk rate-nya 2500. Kalau dibandingin sama sebelumnya yang aku punya Lenovo Legion Go, ini tuh lebih kecil ya. Lenovo Legion Go bisa tembus sampai 5000. Tapi sebenarnya untuk speed 3500 ini tuh juga udah cukup. Nah, kita lanjut coba CPU ID atau CPU Z. Nah, kita baca di sini untuk CPU Z menggunakan AMD Ryzen 7 7840U, nama kodenya Phoenix. Untuk max TDP-nya 28 watt, teknologinya di 4 nanometer ya. Nah, untuk bawah-bawahnya seperti ini pun aku kurang ngerti untuk bacanya ya. Nah, untuk mainboardnya namanya Aya Neo BOS Express 4 16 GTS. Untuk memorinya menggunakan LPDDR5 32 GB. Di RAM-nya ini katanya ada 4 slot, masing-masingnya 8 GB. Untuk grafiknya menggunakan AMD Radeon 780M grafik 4 nanometer ya. Untuk di bench-nya kita bakalan coba ini bench CPU. Bisa dapat di CPU multicore-nya di 3100 ya. Nah, untuk di single core-nya dapatnya di 250-an, 260-an. Nah, untuk game sendiri aku belum banyak yang aku tes, cuma ya paling untuk main-main di Yuzu, emulator Yuzu, game Naruto atau game lain-lainnya. Dan juga aku udah nyobain di GTA 5 yang biasanya kita main di Winlator. Ini tuh ya jauh lebih oke lagi ya, karena itu kan memang dia game bawaannya Windows. Dan untuk game-game lainnya seperti Black Myth Wukong, Resident Evil 4 Remake atau yang lain-lainnya belum aku coba. Nanti aku bakal buat video sendiri aja untuk nyobain main game itu. Wih, ini baru lebih oke dibanding Winlator ya. Ini gamenya di hard disk ya atau di SSD, makanya aku colokin ke SSD nih ya. Nice. Nah, waktu aku beli dari mereka ini tuh udah ada aplikasi Retrobot. Aku kira Retrobot ini apaan? Ternyata ini tuh emulator semua konsol ya, hampir semua konsol ya. Tapi ini tuh hampir lengkap banget tuh, adventure tuh, platform tuh lengkap banget tuh coy tuh. Dari Link, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Nintendo DS, Sport, PSP, 2 player, 4 player, tuh arcade tuh. Dan ini gamenya lumayan banyak, ini tergantung kita masukinnya ya. Ini sport, ini banyak
Terus ada kayak game Nintendo DS ini lumayan banyak. Terus ada port, nah ini yang nggak tahu nih, ini game apaan. Ada PSP, ada 3, ini tergantung kita sih ngisinya. Terus ada Retrobot, ini banyak nih, ada emulator Dolphin, Citra, Apple Win, terus apa lagi nih, Hatari. Wah ini di download ya berarti, atau gimana sih? Ini PSP, oh ini aplikasi PSP ya. Ternyata Retrobot ini tuh sebenarnya banyak emulator di dalamnya, hanya saja Retrobot ini gunanya menggabungkan semuanya jadi tampilannya UI-nya cantik seperti ini. Jadi kita tuh nggak ribet untuk milih-milih. Di sini aja ada Yuju, ada Suyu, terus ada Ryujin, banyak sih. Nah seperti aku bilangin di awal, ini tuh basicnya Windows. Jadi kita tetap bisa pakai aplikasi Word, Excel, atau Microsoft Point. Presentasi juga bisa ya. Nah ini contohnya kita pakai Word. Nah ini Word bisa, nggak ada masalah nih. Misal kita ngetik di sini di iGear bisa. Nah kalau misalnya kerepotan ngetiknya begini, kita bisa slide. Kita guys angkat sedikit, nice. Nah, kita bisa ketik di sini. Contohnya nih ya, Gear. Terus ini jujur aja keyboardnya nggak enak ya, kekecilan. Aku pun bingung. Ini enaknya megangnya gini atau ini gini ya? Ini kecil. Enak sih sentuhannya tapi harus ada sedikit effort lah untuk nekannya. Nggak bisa kayak pelan-pelan banget, ini nggak bisa nih. Nah ini kayak in Windows pada umumnya, misalnya lihat di sini tuh ya seperti biasa ada insert, ada layout, mau kertasnya size berapa. Nah ini letter, tabloid, A4, A3. Nah di sini ada. Excel juga bisa, ya hampir semua yang dilakukan di Windows itu bisa. Nah kesimpulannya gimana nih buat kalian ya? Menurut aku beli ini karena memang mau sekalian untuk kerja juga, karena memudahkan kita, nggak perlu lagi pakai keyboard tambahan karena dia udah ada keyboardnya. Ya walaupun nggak enak juga sih kalau posisi seperti ini makainya susah. Ya paling diletakin, agak dinaikin sedikit layarnya, baru kita makainya seperti ini baru agak enak. Terus ini ada enable mapping, ada gambar keyboard. Apakah ini bisa jadi mouse? Nggak bisa juga cuy. Oh bisa ya. Wow, ternyata settingannya di situ ya. Ini jadi mouse. Oke, nice. Ini lumayan sih kok bisa dioperasikan seperti ini ya. Nice, aku baru tahu sih. Sumpah aku udah beberapa hari pakai ini baru aku tahu ya. Oh, mantap. Nice. Jadi bisa seperti ini jadi mouse. Terus ini juga bisa disetting sih sebenarnya nih. Kan bisa disetting ya. Untuk A-nya jadi mouse lab, mouse. Nah, jadi mungkin segini aja dari aku ya. Ini aku udah pakai beberapa kali main Suyu, terus juga main GTA 5. Tapi untuk game-game lain kayak Black Myth Wukong dan game-game lain yang lebih berat aku belum coba. Nanti di video selanjutnya kita bakal coba tes main game. Kalau nanti rame yang komen, nanti aku bakalan secepatnya buat ya. Bisa lihat sendiri tuh. Kira-kira jauh lebih worth it ini atau ROG Ally atau Lenovo Legion Go yang sebelumnya pernah aku buat juga. Nah menurut kalian untuk harga $700 ini worth it nggak ya? RAM 32GB, internal 512GB. Harusnya sih ini garansinya masih ada, tapi ya aku anggap angus saja lah ya. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu ya lah ya. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.